Pernahkah kau merasa usia muda adalah sebuah badai? Badai ambisi yang tak pernah puas, badai ketakutan akan kegagalan, badai keraguan yang menggerogoti. Kita mengejar ilusi kebahagiaan di luar diri, berlari kencang seolah waktu akan habis. Lalu, tibalah angka 40. Angka yang bagi sebagian orang adalah gerbang menuju senja, menuju batasan. Namun bagaimana jika kubisikkan sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya, bahwa sesungguhnya kehidupan yang sejati, kehidupan yang penuh makna, kedamaian, dan kebijaksanaan justru dimulai pada usia 40. Ya, pada usia inilah kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang siapa kita. Inilah saatnya kita melepaskan beban yang tak perlu, memeluk kekuatan yang tersembunyi. Siapkah kau menemukan rahasia itu? Rahasia yang telah ribuan tahun diajarkan oleh para bijak, dan kini saatnya kau mengalaminya. Sebelum angka 40, hidup sering terasa seperti kapal di tengah lautan badai. Kita terombang-ambing oleh gelombang opini orang lain, angin topan ambisi, dan pusaran kekecewaan. Kita berusaha keras mengendalikan arah kapal, namun seringkali justru karam oleh hal-hal di luar kendali kita. Usia 40 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pelabuhan. Pelabuhan di mana kita akhirnya berlabuh, menarik jangkar, dan menenangkan diri. Disinilah kita mulai menyadari bahwa bukan ombak yang harus kita kendalikan, melainkan cara kita berlayar dan sikap kita terhadap badai. Ini adalah titik balik, di mana kita beralih dari mengejar kebahagiaan di luar, menuju menumbuhkan kebahagiaan di dalam. Dulu, mungkin kita merasa wajib menghadiri semua undangan sosial agar tidak dianggap antisosial, meski hati lelah. Pada usia 40, kita belajar berani berkata tidak, memprioritaskan waktu untuk diri sendiri dan orang terdekat tanpa rasa bersalah. Kita mulai memahami bahwa batasan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Rahasia pertama dari kehidupan usia 40 adalah memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah inti dari filsafat stoikisme, dikotomi kontrol. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sepenuhnya berada di luar kuasa kita, pendapat orang lain, cuaca, masa lalu, bahkan masa depan. Bukankah ironis kita menguras energi untuk hal-hal yang tak akan pernah bisa kita genggam? Pada usia 40, kita belajar melepaskan jangkar-jangkar ketakutan itu. Melepaskan beban ekspektasi yang orang lain tempatkan pada kita, melepaskan rasa khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita fokus pada satu-satunya hal yang sepenuhnya kita miliki, respon kita. Jika dulu kita cemas berlebihan saat proyek kantor tidak berjalan sesuai rencana karena takut penilaian atasan, sekarang kita belajar menerima bahwa hasil akhir seringkali di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah usaha terbaik kita, ketekunan, dan bagaimana kita beradaptasi dengan masalah. Begitu kita melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita menemukan kekuatan sejati, mengendalikan pikiran dan persepsi kita. Hidup bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Sebuah kesuksesan bisa menjadi beban jika kita terus membandingkannya dengan orang lain. Sebuah kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga jika kita memilih untuk melihatnya demikian. Pada usia 40, kita menjadi arsitek jiwa kita sendiri. Kita memilih bata mana yang akan kita bangun, bata rasa syukur atau bata keluhan. Kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kejadian eksternal, melainkan produk dari internal. Saat terjebak macet, alih-alih mengeluh dan marah, kita bisa memilih untuk menggunakan waktu itu mendengarkan podcast edukatif, mendengarkan musik favorit,
atau bahkan hanya melatih kesadaran napas. Kita mengubah persepsi dari terjebak menjadi memiliki waktu luang tak terduga. Ini adalah salah satu konsep paling indah dari Stoikisme, amor fati, mencintai takdir, bukan sekadar menerima, tapi benar-benar mencintai apapun yang datang, baik itu keberuntungan atau kemalangan. Kita memahami bahwa setiap pengalaman, setiap rintangan, setiap kehilangan adalah bagian tak terpisahkan dari cerita hidup kita. Pada usia 40, kita berhenti melawan arus. Kita belajar untuk berdansa dengan takdir, melihat setiap lekukan jalan sebagai bagian dari koreografi ilahi. Ini bukan pasrah, melainkan penerimaan aktif yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dan menemukan kedamaian bahkan di tengah badai. Kehilangan pekerjaan pada usia 40 bisa terasa menghancurkan, namun dengan amor fati, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi passion yang terpendam, memulai bisnis sendiri, atau menemukan jalur karir yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita mencintai tantangan itu sebagai katalis perubahan. Mengingat kematian bukanlah tentang kesedihan, melainkan tentang kehidupan. Memento mori, ingatlah bahwa kau akan mati. Pada usia 40, kita mulai merasakan desakan waktu. Kita tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda kebahagiaan, menunda impian, atau menunda keberanian. Kesadaran akan fananya hidup justru membakar semangat kita untuk hidup sepenuhnya, untuk menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh, dengan tujuan. Ini membebaskan kita dari hal-hal remeh, dari drama tak penting, dan fokus pada apa yang benar-benar esensial. Jika dulu kita mungkin menunda-nunda untuk menelepon orang tua atau sahabat karena kesibukan, Memento Mori mengingatkan kita bahwa setiap kesempatan adalah berharga. Kita jadi lebih sadar akan waktu yang kita miliki dan memprioritaskan hubungan yang paling berarti. Stoikisme bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Konsep simpati, simpatia, mengajarkan kita keterhubungan universal, bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan kosmos. Pada usia 40, kita seringkali telah melewati fase aku dan mulai memasuki fase kita. Kita menemukan kebahagiaan sejati atau eudaimonia, kehidupan yang baik dan berbudi, bukan hanya dalam pencapaian pribadi, melainkan dalam kontribusi kita kepada orang lain, kepada masyarakat, melayani, memberi, berempati. Daripada hanya fokus pada keuntungan finansial pribadi, kita mulai mencari pekerjaan atau kegiatan yang memiliki dampak positif bagi komunitas. Kita mungkin menjadi mentor bagi yang lebih muda, terlibat dalam kegiatan sosial, atau menyumbangkan keahlian kita untuk tujuan mulia. Kehidupan yang baik, menurut Stoikisme, adalah kehidupan yang dijalani berdasarkan kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Ini adalah kompas moral kita. Pada usia 40, kita telah melihat banyak pasang surut, banyak godaan. Kita memahami bahwa kekayaan bisa hilang, ketenaran bisa pudar, namun kebajikan adalah satu-satunya harta yang tak bisa dicuri. Kita berhenti mengejar apa yang populer dan mulai mengejar apa yang benar. Hidup kita menjadi pernyataan nilai-nilai, bukan lagi sekadar reaksi terhadap keadaan. Saat menghadapi pilihan yang sulit antara keuntungan instan namun tidak etis, atau pilihan yang lebih lambat namun adil, kita memilih yang kedua. Kita memprioritaskan integritas dan reputasi baik di atas segalanya, karena kita tahu itulah yang benar-benar akan bertahan. Pada akhirnya, rahasia terbesar kehidupan yang dimulai pada usia 40 adalah menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam hal-hal yang paling biasa. Kita bukan lagi pahlawan yang harus menaklukkan dunia, melainkan pahlawan harian yang menaklukkan diri sendiri.
pahlawan yang menemukan kegembiraan dalam secangkir kopi pagi, dalam tawa orang yang dicintai, dalam hembusan angin yang menyentuh kulit. Kita belajar bahwa hidup tidak perlu luar biasa untuk menjadi indah. Keindahannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk merasakannya setiap saat. Daripada menunggu liburan mewah untuk merasa bahagia, kita menemukan kebahagiaan dalam menikmati makan malam sederhana bersama keluarga, berjalan-jalan di taman dekat rumah, atau sekadar menikmati ketenangan di sore hari. Kita belajar menjadi sadar penuh, mindful, terhadap momen-momen kecil. Filsafat Stoikisme bukanlah teori belaka. Ia adalah jalan hidup yang membutuhkan latihan. Disiplin diri atau askesis adalah kunci untuk menempah jiwa yang tangguh. Pada usia 40, kita memiliki kebijaksanaan untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari kerja keras internal, latihan meditasi, menulis jurnal, refleksi diri, premeditatio malorum, merenungkan hal buruk yang mungkin terjadi agar siap menghadapinya. Ini adalah latihan mental yang membangun benteng dalam diri, melindungi kita dari gejolak eksternal. Menjadikan kebiasaan bangun pagi, membaca buku, atau melatih syukur setiap hari, meskipun kita tidak merasa ingin melakukannya. Kita memahami bahwa konsistensi kecil membangun kekuatan besar dan bahwa disiplin adalah kebebasan. Usia 40 bukanlah garis akhir, melainkan garis start. Garis start menuju kehidupan yang lebih otentik, lebih damai, dan lebih bermakna. Ini adalah undangan untuk melepaskan beban yang tak pernah menjadi milikmu dan memeluk kekuatan abadi yang selalu ada di dalam dirimu. Ini adalah panggilan untuk menjadi sang arsitek jiwamu sendiri, sang pahlawan harianmu sendiri. Ingatlah dikotomi kontrol, cintai takdirmu, ingatlah fananya hidupmu, berpegang pada kebajikan, latih jiwamu, dan temukan keindahan dalam setiap helaan napas. Karena sesungguhnya kehidupan yang kau impikan, kebahagiaan yang kau cari, kedamaian yang kau rindukan, selalu ada di sini, di dalam dirimu. Jadi, wahai jiwa yang bijak, mulailah hidupmu yang sejati sekarang, karena sesungguhnya kehidupan baru saja dimulai.